Assalamualaikum Sobat Garuda. Selamat malam guys. Sedikit kita akan membicarakan tentang final kemarin dan kekalahan kemarin. Kelemahan apa saja sih yang menurut saya, yang ada di benak saya, yang menjadi faktor utama kekalahan timnas kita. Yang pertama adalah, kalau menurut saya ini, Gerald van den Berg salah dalam menempatkan pemain. Ya, dengan keterbatasan pemain, tanpa adanya Tony dan Arkan Fikri, kemarin sangat terlihat dengan ditaruhnya di line up utama Dion dan Frankie Misa. Itu ternyata mereka tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu membuka ruang untuk membuka celah untuk menembus pertahanan dari Vietnam yang sangat ketat. Itu adalah salah satu faktor kita tidak mampu membuka banyak peluang. Kemudian dari catatan saya, dengan telat dimasukkannya Arkan Fikri dan Ahmad Maulana. Telat karena Arkan Fikri kita tahu masuk di menit 80, sementara Ahmad Maulana di menit berapa ya, 70-an. Itu menurut saya telat, karena dengan masuknya Ahmad Maulana itu sudah mulai lebih kreatif lagi, apalagi dengan Arkan Fikri masuk. Tetapi itu percuma karena stamina pemain kita sudah mulai kedodoran. Yang kedua adalah mental emosional kita. Kita lihat di sini, dengan sedikit provokasi, para pemain kita langsung emosional. Nah, ini yang dari dulu mungkin tidak disadari, tetapi para pemain ASEAN paham dengan mental emosional kita. Itu dibuktikan dengan banyaknya provokasi-provokasi dan pemain kita tersulut emosinya. Dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Vietnam untuk menghancurkan konsentrasi dan organisasi permainan timnas kita. Kemudian dari catatan saya, kita bisa lihat dari sini, fisik, kebugaran. Coba kita lihat pemain kita. Walaupun Ferrari sama yang di depannya ini tingginya hampir sama, tapi kita lihat massa ototnya. Ya, kita harus sadar ini. Bandingkan juga dengan para pemain Korea yang juga asal dari pelatih Vietnam. Tingkat kebugaran dan massa otot mereka. Kita bisa flashback bagaimana pemain Korea posturnya. Mereka lebih berotot. Itu yang menentukan fisik yang lebih kuat. Kita lihat coba. Ini bagi saya memang mungkin dilupakan, tapi tidak ketika waktu Sintayong. Walaupun kecil, tapi massa otot para pemain kita itu rata-rata kuat. Itu dibuktikan dengan mereka mampu berlari 90 menit tanpa henti. Perbedaannya memang sangat jauh dan kita harus sadari ini. Kemudian dengan strategi bertahannya Vietnam, kenapa kita tidak mampu membuka peluang dan hampir bisa dikatakan tidak ada peluang sama sekali? Karena kita tidak mampu, tidak punya gelandang yang kreatif selain Arkan Fikri dan Tony. Itu yang membuat kita hampir tidak punya peluang sama sekali, sehingga Jean Raven
tidak mampu membuat perbedaan karena tidak ada suplai sama sekali dari tengah. Ketika build up pun pemain timnas kita itu tidak ada yang mau berdekatan dan rata-rata mereka menyebar ke tepi dan ke depan. Itu mungkin adalah kelemahan menurut saya. Jadi kalau ada yang salah boleh dibenarkan di komen ya teman-teman. Tapi ini adalah kelemahan. Selama ini adalah kelemahan timnas kita. Dari fisik dan kebugarannya bisa kita bedakan. Emosional kita itu memang yang rata-rata membuat permainan timnas kita menjadi sangat jelek. Semoga ada evaluasi dan pembenahan. Di samping itu juga teknik passing kita yang menurut saya masih jauh dari standarnya kalau kita ingin melangkah lebih jauh. Itu sih menurut saya. Kalau ada salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Semoga timnas kita U23 tepatnya nanti bisa lebih berbicara di Piala Asia. Amin. Assalamualaikum.